Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi penting, yaitu subsidi gas LPG 3 kg atau gas melon mau diganti jadi BLT, bantuan langsung tunai. Para penerima manfaat bisa dapat Rp120.000. Kira-kira kapan mulai diberlakukan? Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus infonya. Nah, bagi sahabat YouTube semua yang baru kenal, baru gabung dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait dengan subsidi gas LPG 3 kg mau diganti jadi BLT. Para penerima manfaat bisa dapat Rp120.000. Nah, kira-kira kapan diberlakukan? Simak terus infonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham tentunya ya. Nah, langsung saja informasi ini kita kutip dari surat kabar online yaitu detik.com, di mana hotline-nya atau judulnya subsidi LPG 3 kg mau diganti jadi BLT. Penerima bisa dapat Rp120.000 dan ini dipublikasikan pada tanggal 16 Juli tahun 2024 kemarin. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi gas LPG 3 kg atau gas melon menjadi bantuan langsung tunai atau BLT. Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian ESDM bersama DPR. Kementerian ESDM telah mereka bahas dengan kami DPR mengenai rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg. Karena kami mengeluhkan, saya secara pribadi mengeluhkan bahwa sasaran pemberian subsidi untuk LPG 3 kg itu tidak tepat. Karena 80% penggunanya merupakan masyarakat mampu. Kata Edi kepada detik.com pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 kemarin. Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir tahun 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkah ini baru bisa berjalan pada tahun 2026 mendatang. Jadi ini masih bersifat pembahasan antara Kementerian ESDM dengan DPR. Dan apabila itu memang benar-benar akan diterapkan, maka akan diuji coba dulu di akhir tahun 2025. Dan ketika uji cobanya ini memang berhasil, maka bisa diterapkan mulai tahun 2026 ya. Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Padahal saat ini menurut Edi masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran. Saat ini untuk data DTKS dari Kementerian Sosial Republik Indonesia diperbarui setiap bulannya oleh pemerintah daerah. Karena berdasarkan undang-undang yang berlaku tentu yang berhak untuk melakukan perubahan terkait dengan data DTKS tersebut adalah pemerintah daerah. Sekarang pemberian bansos acuannya adalah DTKS, PKH, BPNT ya.
Makanya kenapa proses ini memakan waktu, karena harus mempersiapkan infrastruktur untuk pentransferannya. Karena setiap penerima itu harus memiliki rekening bank. Diperhitungkan kurang dari 5% tidak memiliki rekening para warga masyarakat penerima bantuan sosial yang tercatat di data DTKS. Karena ada yang berdomisili di daerah pelosok sekali. Itu bagaimana dengan pemberiannya, ucapnya. Terus kemudian jangan lupa kita juga harus melihat bahwa DTKS ini kan belum sempurna. Bahkan ketika masyarakat itu sudah mendaftarkan, mencatatkan nama yang sesungguhnya berhak mendapatkan bansos, banyak yang nggak dapat juga. Tentu ini karena keterbatasan kuota ya sahabat YouTube. Jadi mungkin ada permasalahan di DTKS yang perlu disempurnakan, oleh karena itu butuh waktu terang edi lagi. Dengan asumsi subsidi LPG 3 kg yang diberikan pemerintah saat ini sebesar Rp33.000 per tabungnya, dan setiap keluarga menggunakan sekitar 3 tabung per bulan, maka jatah subsidi tunai yang langsung dikirimkan ke penerima manfaat yaitu sekitar Rp100.000 per bulannya. Misalnya satu keluarga menggunakan LPG 3 kg, 3 tabung per bulannya. Di dalam satu tabung itu kan subsidi pemerintah Rp33.000. Nah, jadi mereka akan menerima setiap bulannya ke rekening yaitu Rp33.000 kali 3, yaitu sebesar Rp99.000. Nah, itulah yang diterima kata Edi. Namun ia sendiri masih belum bisa memastikan nominal akhir besaran bantuan tunai subsidi gas 3 kg yang akan diberikan nanti. Sebab perihal ini juga masih dibahas oleh Kementerian ESDM bersama DPR. Tergantung perhitungan akhirnya, ada yang mengatakan kebutuhan masyarakat 3 tabung, ada juga yang mengatakan 4 tabung. Jadi saya kira subsidi yang diberikan nanti sekitar 100 hingga Rp120.000, kurang lebih di situ kisarannya, jelas Edi. Kemudian Edi mengatakan nantinya pemerintah akan memberikan uang subsidi lebih kepada kelompok masyarakat tertentu. Misalkan mereka yang membuka usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ataupun pihak-pihak yang melakukan kegiatan sosial seperti yayasan yang menampung anak yatim piatu. Sebab biar bagaimanapun ia tidak bisa memungkiri kalau kelompok-kelompok ini pasti membutuhkan penggunaan gas melon atau gas LPG 3 kg lebih banyak dari masyarakat umum lainnya. Oleh karena itu mereka dinilai berhak mendapatkan tambahan BLT ini. Untuk juga nanti akan ada pengecualian bagi UMKM. UMKM nanti juga harus didaftarkan untuk menerima secara langsung. Jadi mereka yang masuk dalam kategori usaha UMKM, termasuk diantaranya yang melaksanakan kegiatan sosial, misalnya yatim piatu, puskesmas ya, mereka tetap berhak mendapatkan itu, asal mereka mendaftarkan diri dan nanti akan ditransfer ke rekening mereka, ujar Edi. Sebagai informasi, rencana mengubah skema penyaluran subsidi gas LPG 3 kg dari barang menjadi tunai sebenarnya sudah cukup lama diusulkan pemerintah, terutama dari Kementerian ESDM. Langkah ini ingin dilakukan seiring dengan upaya transformasi penyaluran bantuan dengan sistem yang lebih tepat sasaran. Kita, pemerintah, berkomitmen untuk melanjutkan ke subsidi tepat sasaran, yaitu transformasi dari komoditas ke orang. Arahnya ke sana, kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji pada pertengahan Januari tahun 2024 yang lalu. Namun demikian sistem tersebut masih digodok pemerintah. Tutuka mengatakan sistem ini kemungkinan dicoba setelah skema pembelian gas LPG 3 kg dengan KTP berjalan penuh. Langkah ini diharapkan dapat membuat subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan menurunkan konsumsi. Nantinya kalau ini sudah selesai, sudah estabilis, apa yang ditanyakan tadi mengenai subsidi langsung ke orang berupa tunai itu bisa dijalankan. Jadi subsidinya langsung kan sudah ada NIK ya. Jadi ini berhak, ini tidak berhak, jadi bisa dicek. Nah sekarang dalam rangka proses menuju by name by address-nya, kita sudah siapkan perangkat regulasinya, apa yang perlu dilakukan jelasnya. Jadi intinya terkait dengan informasi
bahwasanya subsidi gas LPG 3 kg ini yang akan diganti menjadi bantuan langsung tunai, di mana kisarannya per penerima nanti bisa dapat Rp120.000. Ini masih dalam rangka pembahasan ya, masih dalam rangka pembahasan oleh Kementerian ESDM dengan DPR RI ya, sahabat itu. Ketika nanti ini sudah fix bisa dijalankan, maka harus diuji coba dulu ya, harus diuji coba dulu ya di akhir tahun 2025 prediksinya. Apabila memang itu sudah bisa dijalankan, maka nanti bisa diterapkan di tahun 2026-nya. Namun dari Kementerian ESDM pun juga mengungkapkan bahwasanya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang akan mendapatkan BLT lebih ya, seperti usaha UMKM, kemudian yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Jadi nanti para penerimanya diambil dari data DTKS ya, yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi wajib bersyukur nih masyarakat yang sudah masuk ke dalam data DTKS dan masih dinyatakan layak masuk ke dalam data DTKS. Dan bagi warga masyarakat yang masih belum masuk ke dalam data DTKS, namun secara ekonomi memang layak mendapatkan bantuan sosial, maka segera usulkan supaya bisa masuk ke dalam data DTKS dengan yang pertama bisa melakukan usul mandiri ke aplikasi Cek Bansos ya, seperti itu bisa di-download di Play Store ya, namun harus mendaftar akun terlebih dahulu ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, langkahnya bisa melakukan usul ke perangkat desa ya, nanti dari pihak desa melakukan musdes ataupun muskel, kemudian memberitakan acara warga masyarakat yang berhak masuk ke dalam data DTKS. Nah, jadi seperti itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.